Chapter 266. Majelis 2. Petik 2. Saya diam untuk waktu yang lama. Saya tidak yakin bagaimana harus bereaksi terhadap pengakuan mendadak Jin Seyeon. Dan ketika saya sedang merenungkan, Jin Seyeon berbicara lebih dulu. Belum begitu lama sejak aku mengetahui tentang ini. Saya mengganggu teman saya berulang-ulang. Berulang-ulang. Oregon. Petik 2. Hah? Alis saya secara alami mengerut pada lelucon aneh Jin Seyeon. Jin Seyeon mencibir dan menggelengkan kepalanya. Saya hanya bercanda. Maaf. Erem, jadi kamu dengar dari temanmu. Iya nih. Aku menatap wajahnya. Jin Seyeon tidak dimaksudkan untuk menjadi karakter penting dalam cerita aslinya. Meskipun memiliki status pahlawan tingkat master, dia diberi sedikit waktu layar. Karena saya tidak menulis sesuatu yang istimewa tentang latar belakangnya, penulis bersama akan memiliki kebebasan untuk menambahkan apapun yang dia inginkan. Teman, apakah itu Yo Jin Hyuk? Yo Jin Hyuk adalah satu-satunya yang tahu masa laluku dan akan memberitahu orang lain tentang hal itu. Sepertinya saya menebak dengan benar ketika Jin Seyeon tersentak sedikit. Seperti yang aku pikirkan, kamu tahu. Dia orang yang terkenal. Kuhum, ya, jujur saja, dia tidak banyak bercerita padaku. Saya sudah mengenal Jin Hyuk sejak kami masih muda, jadi saya bisa tahu dari ekspresi wajahnya. Dia tidak bisa menyembunyikan sesuatu dariku, hahaha. Petik 2. Jin Seyeon tertawa, tetapi pada saat berikutnya, dia memasang ekspresi pahit dan menatapku. Petik 2. Aku tahu sejak lama bahwa ada yang selamat dari insiden itu. Saya menyelidikinya sendiri. 2 tahun yang lalu, saya mengetahui bahwa Anda, Kim Ha-jin, mungkin yang selamat, dan saya sudah ingin bertemu dengan Anda sejak saat itu. Tentu saja, saya harus mengkonfirmasi kecurigaan saya terlebih dahulu. Petik 2. Suara serius Jin Seyeon mengalir ke telingaku. Aku mempertahankan kesunyianku. Jadi aku pergi menemui Jin Hyuk. Dia tidak menjawab pertanyaan saya, tetapi ekspresinya melakukannya. Petik 2. Saya tidak memiliki ingatan Chundong, jadi saya tidak tahu apa yang Chundong tahu tentang kejadian itu. Masa lalu yang tidak dapat dijelaskan ini hanya membuktikan bahwa saya bukan bagian dari tempat ini. Bahwa saya hanya menggantikan tempat Chundong dan bahwa masa lalu orang yang dikenal sebagai Kim Ha-jin tidak ada di dunia ini. Ayah saya meninggal di tempat perlindungan evakuasi Kwang Oh. Jin Yongwan, itu namanya. Dia seharusnya menjadi pahlawan terkuat dan paling berani. Dia menemui ajalnya saat melindungi warga sipil di penampungan. Petik 2. Jin Yongwan. Dia juga bukan salah satu karakter yang saya tulis, tetapi saya tahu namanya dari buku harian Yoyonha menunjukkan kepada saya. Saya berbicara dengan singkat. Petik 2. Dan apa maksudmu? Jin Seyeon tersenyum. Sepertinya dia membuat persiapan yang matang untuk percakapan ini. Tidak peduli seberapa palsu dunia ini. Kita tidak bisa mengabaikannya dan melarikan diri. Sama seperti bagaimana ayah saya tidak melarikan diri dari Kwang Oh. Petik 2. Petik 2. Saya melihat tangan saya. Garis-garis telapak tanganku terentang rumit seperti jaring laba-laba. Ada kutipan dari buku yang sangat kusukai. Pada saat itu, Jin Seyeon mengajukan kutipan dari sebuah buku yang pernah dia baca. Untuk menghadapi apa yang harus dikonfrontasi. Petik 2 tanda tanya petik 2. Mataku melebar. Di dunia ini, sejarah Korea adalah salah satu mata pelajaran terpenting yang diajarkan di sekolah. Buku itu, Benteng Namhan Sanseong, secara alami merupakan buku terlaris di dunia ini. Saya pikir saya sudah membaca buku itu sebelumnya. Satu-satunya memori yang saya bagikan dengan orang-orang di dunia ini, bagian dari bumi yang direkam dalam pengaturan saya. Aku tersenyum pahit. Ayo bertarung, jangan lari. Jin Seyeon berbicara dengan lembut dengan senyum hangat. Keesokan harinya, Aileen mendekati saya ketika saya sedang melakukan peregangan. Cuaca yang sangat indah. Aileen menatap langit dengan mata agak mengantuk. Dia terlihat sangat lelah. Itu pasti karena dia menghabiskan sedikit kekuatan sihir saat menginterogasi Raylan tadi malam. Saya menyeringai dan berbicara. Ini efek dari serpihan kristal yang dibawa Raylan. Ini meningkatkan cuaca dalam radius 6 km di sekitarnya. Petik 2. 2 kristal yang dibawa Raylan memiliki efek berbeda. Yang pertama meningkatkan cuaca dalam radius 6 km, dan yang kedua memperkuat kekuatan senjata. Saya melihat. Saya kira saya juga akan melakukan peregangan. Petik 2. 1, 2, 1, 2. Aileen membentang sekitar 15 detik sebelum berhenti. Dia kemudian melirikku sebelum berteriak. Ah, tiba-tiba aku pusing. Dia tergagap seperti daun yang jatuh dan jatuh ke tanah. Aku menatapnya dengan tatapan kosong. Dia berbicara dengan suara napas kasar. Saya terluka. Petik 2. Dia ingin coklat. Saya tertawa dan melemparkan satu, dan dia menembak dengan penuh semangat. Ngomong-ngomong, apakah kamu percaya diri? Maksud kamu apa? Nom. Petik 2. Aileen bertanya sambil menggigit coklat. Aku dengar kamu memutuskan untuk bertarung juga. Petik 2. Kamu pikir aku ini siapa? Teguk. Aileen menelan coklat dan memelototiku. Patua Chae Jocul membunuh iblis seorang diri, jadi mengapa aku tidak bisa? Kurasa kamu benar.
Saya tertawa dan mengangguk. Lalu tiba-tiba, Aileen memasang wajah aneh. Jadi, apa hubunganmu dengan Jin Sahyuk? Saya mendengar kalian berbicara tentang raja palsu, raja sejati. Petik 2. Oh itu, ini sebuah rahasia. Apa? Saya melemparkan Aileen coklat lagi sebelum dia bisa marah. Nom, 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 Aileen menggigit coklat dengan pelan. Baiklah, mari kita pergi berlatih. Petik 2. Aku akan membiarkanmu pergi kali ini karena coklat ini sangat enak. Aileen dan saya kemudian menuju ke aula pelatihan. Ketika Misteltein menghancurkan cangkang Menara Harapan, ia menyerap sebagian dari esensi menara. Menyerap kekuatan suci ini menyelesaikan kebangkitan Misteltein. Sama dengan. Terbangun, Wish Sword. Wish Sword Pinnacle Grade atribut Composite Fighting, Light, dan Holy. Gambaran kata. Asteris dering pedang suci menembus pikiran dan mengguncang hati. Sandi Crash. Asteris tinggi semua pedang, dapat membentuk pedang ki dan tulangan pedang secara bebas. Menjadi satu dengan pengguna, tetap di sisi pengguna selamanya. Divine Power Release. Asteris dapat mengumpulkan kekuatan ilahi di sekitar pedang Anda dan menembaknya. Sama dengan. Bentuk akhir Misteltein, Wish Sword. Itu bisa membentuk pedang ki dan penguatan pedang tanpa menggunakan kekuatan sihir, dan bersama dengan hadiah Kim Suho, pedang suci, itu bahkan bisa memotong ruang dan waktu. Namun, Kim Suho tidak mengungkapkan pedang ini kepada atasan dari Asosiasi Pahlawan. Mereka mempertanyakan keuntungannya dari menara untuk waktu yang lama, dan Kim Suho hanya menjawab bahwa ia menerima 3 lembar kertas dan 1 item. Ketua asosiasi tidak mempercayainya karena alasan yang jelas. Mereka bahkan mengundang agen yang hadiahnya dapat mendeteksi kebohongan. Namun, Kim Suho memotong hadiah dari agen penyelidik, mengubah kebohongannya menjadi kebenaran. Sangat, hanya itu yang Anda dapatkan dari menara. Petik 2. Iya nih. Bahkan Yun Sengah bingung karenanya. Dia berharap untuk mendengar apa yang diperoleh Kim Suho dari menaklukkan Menara Harapan. Karena menara tidak hancur, ia berharap menara akan menjadi milik Kim Suho. Paling tidak, dia berharap dia akan mendapatkan persediaan tiket masuk yang tak terbatas. Itu sangat murah. Perjalanan itu pastilah hadiahnya. Petik 2. Ini adalah penilaian Yoyonha. Chae Nayun membelalakan matanya. Sial, bisakah aku mengutipmu tentang itu? Perjalanan adalah hadiah. Petik 2. Tidak ada yang istimewa. Jadi, item apa yang kamu dapat? Yun Sengah dengan cepat bertanya. Ah, ini dia. Kim Suho dengan bangga menjelaskan hadiah yang ia terima, LV, 11 Flying Capet Supporter Summon Kupon, dan 2 poin-poin tons. Kupon pemanggilan sangat penting karena berarti dia bisa memanggil penyihir. Oh begitu. Yun Sengah mengangguk. Kupon pemanggilan terdengar bermanfaat, meskipun kata penyihir sedikit mengganggunya. Suho, bisakah kamu menuliskan rekening bankmu? Yoyonha mengetuk jam tangannya dan bertanya. Kim Suho memiringkan kepalanya. Akun bank, mengapa? Serikat kami memberi hadiah di menara. Kami seharusnya menghargai siapapun yang menaklukkannya. Petik 2. Apa? Yun Sengah secara terbuka menyatakan ketidakpuasannya. Kau memberikan hadiah, bukankah itu hanya untuk anggota guild Anda? Petik 2. Tidak, kami memutuskan untuk memberikannya kepada siapapun yang menaklukkan menara. Sebagai catatan, ini 10 miliar won. Petik 2. Tidak apa-apa, kita tidak membutuhkannya. Kami tidak despe itu, tunggu, 10 apa? 10 miliar. Petik 2. Mata Yun Sengah melebar. Yoyonha tersenyum bangga dan mengangguk. Ya, 10 miliar won. Suho juga bisa meminta barang senilai 10 miliar won. Petik 2. Yun Sengah menjadi terdiam. Won Korea adalah mata uang paling stabil di dunia. 10 miliar won bukan jumlah kecil dengan cara apapun. Kalian orang sekaya itu. Tentu saja, bahkan rumah tempat tinggalku bernilai puluhan miliar won. Petik 2. Petik 2. Melihat Yun Sengah kehilangan kata-kata, Yoyonha mengerutkan alisnya. Apakah kamu tidak terlalu meremehkan kami? Termasuk bisnis anak perusahaan kami menghasilkan lebih banyak dalam sebulan dari rahmat suci pencipta dalam setahun. Petik 2. Petik 2. Yun Sengah tidak punya pilihan selain tutup mulut. Dinamika esensi, farmasi esensial, universitas esensi, yayasan esensi, Del. Esensi anak perusahaan selat memang terkenal dan hanya mendapatkan lebih banyak ketenaran seiring berjalannya waktu. Suho, berikan info bankmu padanya. Mari kita ambil 10 miliar. Petik 2. Yun Sengah berbicara dengan sedih. Ah, baiklah. Kim Suho menuliskan rekening banknya. Kemudian, dia menatap Yoyonha. Begitu. Ekspresinya berubah serius. Dia punya banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan padanya. Ceritakan tentang Hajin. Saya mendengar orden menculiknya. Petik 2. Suara Kim Suho dipenuhi dengan kemarahan yang tidak biasa. Akatrina Benua. Persiapan untuk pertempuran berlangsung dengan lancar. Prajurit dan ksatria Plerion dilatih siang dan malam, dan kami merencanakan strategi. Karena Pu Haren diliputi kemarahan dan ketakutan, ia seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk membedakan jebakan.
Kami memutuskan untuk menggunakannya untuk keuntungan kami. Kami menghabiskan 2 minggu terakhir menggali jebakan besar. Di dalam lubang yang cukup besar untuk masuk ke tubuh iblis Puharen yang besar, kami menuliskan kekuatan sihir yang cukup kuat untuk meledakkan monster apapun. Sementara itu, Raja Plerion, Prihi, secara pribadi mengawasi penanaman tanaman dan memelihara ternak. Berkat upaya dan dorongannya, semua orang mendapatkan kembali kepercayaan pada raja mereka, dan Plerion sekarang merasa lebih seperti negara. Namun, tidak banyak waktu. Petik 2. Iblis akan datang. Koong, koong. Pada malam bulan purnama, jejak iblis yang menghancurkan wilayah Supert bergemuruh. Ya, aku bisa melihatnya. Warga sipil dievakuasi ke bagian terjauh kota, sementara kami keluar ke pinggiran bersama dengan tentara dan ksatria Plerion. Kami berdiri di dinding kastil dan menatap kegelapan. Iblis dengan tubuh besar dan kepala seperti banteng berbaris menuju Plerion sambil mengeluarkan energi iblis. Jika kita bisa melewati ini, kita akan tumbuh lebih kuat oleh dunia lain. Kita bisa melakukannya. Jin Seyeon memberi kata-kata dorongan. Kita bisa pulang setelah ini selesai, kan? Tentu saja, jangan khawatir. Seo Yongji dan Yi Yongha saling menghibur. Apakah benar-benar tidak ada yang terjadi di antara mereka? Diam, kalian berdua. Berhenti menangis sepanjang waktu. Petik 2. Dia datang. Siap-siap. Bersamaan dengan gerutuan Aileen yang kesal dan gumaman Shin Jong-hak yang tegang, semua orang bersiap untuk bertempur. Aku menatap raksasa yang perlahan melenggang itu. Iblis tampaknya semakin besar semakin dekat. Jantungku berdegup kencang, dan rasa takut menghantamku. Sebagian diriku ingin melarikan diri. Aku mengambil napas dalam-dalam dan melihat sekeliling. Pemanah ilahi Jin Seyeon, guru pidato Roh Aileen, pembunuh Seo Yongji, Helvire Yi Yongha, bos terakhir Jin Sahyuk, dan Vegeta, naga api hitam, Shin Jong-hak. Karena aku juga punya otoritas, pemburu iblis, aku yakin kita bisa menang. Dengan hati yang gemetar, aku mengeluarkan peluru. Perpaduan. Saya menggunakan sintesis LV, 10 pada 300 peluru sniper yang saya miliki. Saya menggabungkan 100 peluru menjadi satu untuk meningkatkan kekuatan penghancurnya. Kemudian, saya menambahkan bagian fragmen kontinental ke peluru. Sama dengan. Bagian fragmen kontinental. Kristal yang mempertahankan masa lalu yang tercatat. Menampilkan kekuatan senjata yang disematkan padanya. Sama dengan. Persiapan sudah selesai. Aku akan melakukan langkah pertama. Saya naik ke menara pengawal. Pada saat yang sama, saya mengaktifkan keterampilan pamungkas saya, pemahaman lengkap tentang kekuatan roh. Tezes. Bunga api merah menyala di tubuhku. Rasa kemahakuasaan melonjak keluar dari tubuhku bersama dengan pasokan energi yang tak berdasar. Wah. Saya mengubah Desert Eagle menjadi senapan sniper. Sudah waktunya untuk menerapkan berbagai efek penguatan pada pistol. Saya menggunakan sistem konsolidasi acak pada peluru dan pistol, meningkatkan statistik tubuh saya dengan setiap efek obat memori visi, menggunakan aether dan algoritma, menggunakan pengabdian sebagian, di lengan kanan saya, menuangkan 5 garis stigma ke dalam peluru, dan bahkan menggunakan overclocking untuk meningkatkan stigma. Overclocking menggunakan kekuatan hidup saya untuk menambahkan garis-garis stigma tambahan. Proses itu membuatku berputar kesakitan, seperti seseorang memelintir pisau di dalam tubuhku. Meski begitu, aku mengepalkan gigiku dan bertahan sampai garis stigma ke-6 dan ke-7 masuk ke dalam peluru. Stigma melampaui batasnya, dan aura yang terlihat jelas meletus dari Desert Eagle. Kekuatan sihir dan kekuatan roh berputar bersama untuk membentuk pusaran air besar. Ini adalah serangan terkuat yang bisa saya kumpulkan. Koong. Pada saat itu, iblis akhirnya menginjak jebakan. Akar pohon dan magma meletus, menahan gerakan iblis. Pada saat yang sama, Aileen mengaktifkan Spirit Speech. Baut petir akan runtuh. Pencahayaan menyala, menghentikan gerakan iblis sejenak. Saya mengarahkan pistol saya ke titik vital iblis, tombol perutnya. Meskipun itu dilindungi oleh penghalang energi iblis, properti anti-sihir yang aku rekatkan ke dalam peluruku akan dengan mudah menembusnya. Karena itu, tidak perlu ragu. Klik. Saya menarik pelatuknya. Pada saat itu, rasanya seperti jiwaku ditembak. Suara keras bergema. Tubuh saya melesat mundur dari recoil, dan kamar Desert Eagle meledak. KWAAAA. Peluru itu terbang dengan ganas, berputar ke depan dengan semburan energi yang besar. Bahkan mataku tidak bisa memperkirakan kecepatannya. Peluru itu menyentuh penghalang iblis. Kekuatan sihir stigma menghancurkan penghalang dalam sekejap dan menggali ke dalam kulitnya. Segera, itu menembus tubuh iblis dan menghancurkan organ-organnya. Iblis menjerit. Dia meludahkan seteguk darah sebelum jatuh di tanah. Tunggu. Kenapa dia tiba-tiba jatuh? Apa yang terjadi? Suara Aileen terdengar. Dia tampak sama terkejutnya dengan saya. Koong. Iblis benar-benar runtuh, dan gempa bumi besar bergemuruh. Iblis tidak bergerak bahkan 1 inci setelah jatuh. Sepertinya itu benar-benar mati. Petik 2. Persetan. Apakah dia mati? Petik 2. Aileen bergumam pelan.
Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Shin Jong-hak, yang melompat turun dari dinding kastil, Jin Seyeon, yang siap untuk menembakkan panah sihirnya, Yi Yong-ha, yang sudah menyiapkan api neraka, dan Jin Sahyuk, yang menyaksikan semuanya. Semua orang menatapku dalam sebuah linglung. Kemudian, Jin Sahyuk melompat ke menara pengawal. Kim Ha-jin, kamu. Jin Sahyuk hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba memasang wajah terkejut. Dia berteriak. Matamu berdarah. Petik 2. Aku baru akan bertanya apa yang dia bicarakan ketika batuk keluar dari mulutku. Kuhuk. Darah mengalir keluar. Pada saat yang sama, pandangan saya menjadi buram. Aku berjalan terhuyung-huyung, merasa mual. Hei, minggir. Petik 2. Jin Sahyuk mengangkat saya. Saya mengosongkan perut saya saat dia mendukung saya. Darah dan muntah berwarna hitam kemerahan keluar dari mulutku seperti air terjun. Mataku tertutup. Hal terakhir yang saya lihat adalah muntah darah merah tua yang saya semburkan. Kim Ha-jin. Suara Jin Sahyuk terputus. Beberapa peringatan muncul di kegelapan. Setan, pemburu setan, Del. Tapi hanya ada satu peringatan yang menarik perhatianku. Anda menggunakan 3 tahun masa hidup Anda melalui overclocking.